Pas sabar. Ia tahu bahwa saat ini sudah tidak ada makanan lain yang tersisa. Maira memilih untuk meminum air banyak-banyak untuk menghalau rasa lapar tersebut. Berdasarkan informasi dari mama mertuanya, Arga tidak suka jika ada sesuatu yang kotor menumpuk di rumahnya. Makan tidak tapi cuci piring ya. Maira tidak bisa tidur semalaman. Ia rasa asam lambungnya kumat karena telat makan. Sialnya, ia tidak bisa menemukan obat di rumah itu. Entah di sudut mana Arga menaruh obat-obatan. Maira dapat melihat Arga sedang menikmati sarapan yang sepertinya dibeli dari aplikasi ojek daring. Kak, punya obat asam lambung nggak? Perutku sakit banget. Rintih Maira yang tidak sanggup lagi menahan perih. Arga hanya menoleh sekelas selalu mengedikkan bahu tak peduli. Kak Arga! Panggil Maira sekali lagi. Sementara suaminya tetap tidak mengacuhkannya. Maira merasa kepalanya berputar-putar hingga ia tak dapat melihat apapun. Ia jatuh pingsan tepat di samping Arga. Arga hanya menatap sekilas lalu tetap melanjutkan acara sarapannya. Setelah sarapannya habis, ia melangkahi Maira lalu pergi ke kantor tanpa menengok ke arah istrinya yang masih tergolek lemah tak berdaya di atas lantai. Bab kelima. Kamu ini apa-apaan? Arga! Istri pingsan aja kamu gak tahu. Pulang kamu sekarang juga. Tapi Arga lagi ada meeting, Mah. Arga berusaha mengelak karena ia tahu jika pulang saat ini, maka mamanya akan memberikan ia ceramah yang dapat membuat telingan panas. Mama gak mau tahu. Di sini juga ada mama mertua kamu. Mamanya memutuskan sambungan telepon secara sepihak. Dasar gadis merepotkan. Celah Arga pada istrinya sendiri. Ia memang sengaja meninggalkan gadis itu sendirian saat pingsan agar Maira tahu jika Arga tidak main-main dengan ucapannya. Arga sudah meminta Bitina untuk tidak perlu datang hari ini. Tapi, justru mama dan mertuanya datang ke rumah. Merekalah yang menemukan Maira dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tahu akan seperti ini, Arga tidak akan memberikan kunci cadangan rumah barunya pada mamanya. Batalkan semua agenda saya siang ini. Saya ada keperluan. Ucap Arga pada sekretarisnya sebelum pergi meninggalkan kantor. Semua orang berusaha menyapa Arga yang hanya ditanggapi dengan anggukan dari Arga. Semua karyawan di perusahaan tempat Arga bekerja tahu jika atasannya itu baru menikah beberapa hari yang lalu. Namun, entah kenapa sifat Arga justru berubah menjadi dingin setelah menikah. Bahkan yang lebih mengejutkan, Arga tidak mengambil cuti pernikahan. Mereka hanya tahu jika bos mereka menikah dengan Alana. Karena tidak ada satu pun dari mereka yang diundang. Tamu yang diundang hanya sedikit dan hampir semuanya dari kalangan penting. Arga, lama sekali kamu nyetir dari kantor ke sini. Omel Mama Dara. Macet di jalan, Ma. Jawab Arga. Kamu ini suami macam apa? Istri lagi sakit, kok nggak tahu? Kamu tuh ngapain aja sih di rumah? Arga langsung bergegas masuk ke dalam rumahnya. Ia melihat Maira sudah sadar dari pingsannya. Secepat kilat, Arga menarik Maira ke dalam pelukannya. Maira hanya melotot karena tidak menyangka ia akan melakukan skinship seperti ini dengan Arga. Jalankan peran kamu, ingat jangan membuat orang tua kita curiga. Bisik Arga tepat di telinga Maira yang membuatnya merinding seketika. Sayang, kamu kok nggak telepon aku aja kalau lagi sakit gini? Tanya Arga lembut pada Maira. Maira memejamkan matanya sebentar lalu mengulas sebuah senyum yang terlihat begitu terpaksa. Aku nggak apa-apa kok, Kak. Melihat Arga yang mempelototinya, Maira segera menangkap kode tersebut. Maksudnya aku nggak apa-apa kok, Mas. Mama dan mertuanya hanya menatap mereka bergantian. Sementara Arga masih terus memeluk Maira erat. Kamu itu gimana sih? Ya, kalau kamu peluk gitu emang langsung auto sembuh istri kamu. Cepat bawa ke dokter. Perintah mamanya. Nggak usah, Ma. Maira udah baikan, kok. Tadi juga habis minum obat yang Mama kasih. Tolak Maira halus. Gak bisa gitu, sayang. Mama gak akan bisa tidur nyenyak malam ini sampai tahu kalau menantu Mama udah gak apa-apa. Ya sudah, kita ke dokter sekarang, ya? Arga sudah hampir menggendong Maira untuk membawanya ke rumah sakit sebelum mertuanya mencegah. Gak usah, nak Arga. Gak perlu khawatir. Nah yuk, Maira cukup minum obat dan makan teratur saja. Setelah itu, dia istirahat. Setelah itu Maira pasti sembuh. Beneran gak apa-apa, Jin? Mertua Arga mengangguk meyakinkan. Ya sudah, kamu gak perlu ke rumah sakit ya, sayang. Tapi hari ini kamu harus makan teratur dan Arga gak boleh ke kantor hari ini.
Ucap mamanya final. Maira meringis mendengar ucapan mertuanya. Bukan apa-apa, kalau di rumah ini ada orang lain selain mereka berdua, maka ia masih bisa bernapas lega. Tapi, kalau orang tua mereka pulang, maka sama saja namanya dengan menjebloskan dirinya ke dalam kandang singa. Mama, nggak apa-apa. Kak Arga pasti lagi sibuk karena ngerjain tender besar, jadi nggak mungkin Kak Arga nggak ke kantor hari ini. Nggak bisa, sayang. Habis ini Mama sama mamamu ada acara, jadi kami nggak bisa nemenin kamu di sini. Sementara Bitina juga perlu belanja kebutuhan makanan kalian. Kamu harus tetap ada yang jaga di rumah. Gimana kalau kamu pingsan lagi? Ujar Mama Dara khawatir. Maira menelan ludah ketika mertuanya membahas masalah stok makanan yang kosong sama sekali. Baru 2 hari jadi istri, namun ia sudah membuat kekacauan. Bisa-bisa ia dianggap istri yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah apapun karena membiarkan kulkas dan bahan makanan kosong. Ma, itu. Niatnya hari ini Maira baru mau beli. Has! Udah nggak perlu dijelasin. Mama tahu kalau ini salah Arga. Apa dia nggak kasih kamu uang belanja sampai bahan makanan di kulkas kosong? Maira terpekur mendengarnya. Sementara Arga hanya mendengarkan sambil memasang ekspresi datar. Mama Dara kembali berkata, harusnya itu jadi kewajiban suami juga untuk memperhatikan kesehatan dan kebutuhan istri. Mulai sekarang pokoknya kamu harus kasih uang bulanan yang banyak untuk Maira. Kamu kerja terus, tapi istri kamu aja nggak menikmati hasilnya. Mau jadi suami durhaka kamu. Arga hanya mendengus mendengar omelan mamanya. Sudah, Bayu, jangan dimarahi terus nak Arga. Kasihan. Kalau nggak diberitahu seperti ini, pasti Arga nggak akan ngerti, Jeng. Beruntung Arga dapat mertua seperti Mbak Yu dan istri seperti Mara. Coba kalau dapat yang lain. Perkataan mamanya membuat emosi di dada Arga kembali meletup. Maira yang masih berada di dalam pelukannya menyadari hal itu. Secara tidak langsung ucapan mertuanya mengarah pada ucapan syukur karena Arga tidak jadi menikah dengan Alana. Tentu saja Arga akan marah jika ada seseorang yang mengatakan hal buruk mengenai Alana. Bagaimanapun juga Arga masih begitu mencintai sahabatnya itu. Mbak Yu, lebih baik kita pergi sekarang. Lagi pula sudah ada Arga juga. Ya udah, Mama pulang dulu ya, sayang. Kamu cepat sembuh. Kalau anak Mama macam-macam, kamu telepon Mama aja ya. Ujar Mama Dara sambil mengusap kepala Maira penuh sayang. Setelah orang tua mereka pulang, Arga segera melepaskan pelukannya pada tubuh Maira. Kamu ini apa tidak bisa sehari saja tidak merepotkan? Bentak Arga. Maaf, Kak. Aku nggak bermaksud buat ngerepotin. Perutku sakit banget sejak tadi malam. Jawab Maira membela diri. Saya nggak peduli mau kamu sakit, pingsan, bahkan mati sekalipun. Itu bukan urusan saya. Apa kamu tahu karena kamu saya harus batalin semua agenda saya hari ini di kantor. Pantas saja Tia ninggalin kamu gadis yang lemah dan bodoh. Menyusahkan saja bisanya. Hardik Arga. Maira hanya bisa menunduk semakin dalam. Air matanya kembali mengalir di pipinya. Sementara Arga meninggalkan Maira sendirian untuk masuk ke dalam kamarnya. Bab ke-6. Maira menatap langit-langit kamarnya dengan perasaan sedih. Kondisi tubuhnya mungkin sudah membaik. Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi hatinya. Ia masih mencoba menekan nomor ponsel Tian, mencoba menghubunginya. Namun, hasilnya masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Sementara Arga sudah kembali ke kantor sejak tadi siang. Seusai melampiaskan segala bentuk kemarahan kepada Maira karena telah mengganggu pekerjaan, suaminya itu langsung kembali ke kantor bahkan tanpa menanyakan apakah Maira membutuhkan sesuatu untuk meredakan sakitnya. Dering ponsel membuyarkan lamunan Maira. Nama Mama Dara tertera di layar ponselnya. Dengan segera, Maira langsung mencoba melupakan sementara mengenai kesedihannya. Jika sampai mama mertuanya tersebut mengetahui bahwa dirinya sedang sedih, maka bisa-bisa Arga akan kena omel lagi yang nantinya juga akan berimbas pada dirinya sendiri. Halo, Mama! Sapa Maira dengan lembut. Halo, sayang. Gimana keadaan kamu? Sudah lebih baik, kan? Mama perlu datang ke rumah kamu nggak, sayang? Arga bisa jaga kamu dengan baik, kan? Maira terharu dengan perhatian yang diberikan oleh mertuanya tersebut. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan bulir bening yang sudah ingin menetes dari pelupuk matanya. Maira sudah lebih baik, Mama nggak perlu datang ke sini, ya? Maira mencoba meyakinkan Mama Dara untuk tidak datang kembali esok hari.
Mulai sekarang ia sudah bertekad untuk mencoba bertanya pada Arga apakah ada yang boleh bertamu ke rumah ini, sekalipun itu adalah orang tua suaminya sendiri. Beneran? Mama Dara masih terdengar ragu dengan jawaban Mairah. Mama Dara kembali melanjutkan bicara. Mama juga coba menghubungi Arga tapi ponselnya nggak aktif. Dia nggak kembali ke kantor, kan, sayang? Mairah terdiam sejenak karena bingung harus menjawab apa. Mairah harus memutar otak perihal jawaban apa yang sebaiknya diberikan pada Mama Dara. Mairah? Sayang? Kok diam saja? Arga ada di rumah, kan? Anak Mama nemenin kamu. Kan, sayang? Desak Mama Dara mencoba menggali informasi dari Mairah. Iya, Ma, Mas Arga ada di lantai bawah, kok. Lagi coba buatin bubur untuk Mairah. Mairah menggigit lidahnya hingga terasa sakit karena terpaksa berbohong pada mama mertuanya yang baik hati tersebut. Oh, ya? Wah, berita baru itu. Selama ini Arga nggak pernah menyentuh dapur sama sekali. Jadi itu alasannya sampai dia mematikan ponselnya segala. Aduh, Mama nggak sangka. Loh, kalau anak Mama itu romantis dan perhatian sekali sama istri. Ucap Mama Dara dengan bangga. Iya, Ma? Jawab Mairah singkat. Bingung harus menanggapi apa lagi. Kalau besok kamu masih sakit, kamu harus minta suami kamu antar ke rumah sakit. Ya, sayang. Bahaya kalau sakit lalu diabaikan kayak begitu. Ujar Mama Dara kembali menasihati. Ia kembali berbicara. Mama akan mengunjungi kalian beberapa hari ke depan saja kalau begitu. Ya. Ya sudah, Mama nggak mau ganggu waktu kalian berdua lagi. Mama tutup teleponnya, ya. Cepat sembuh menantu Mama. Makasih, ya. Ma, nanti Mairah sampaikan ke Mas Arga kalau Mama habis telepon. Mama juga jangan lupa jaga kesehatan. Salam untuk Papa, ya. Selesai mendengar jawaban dari Mama mertuanya, Mairah segera mengakhiri sambungan telepon. Ia menghembuskan napas panjang. Arga pasti tidak mau diganggu oleh Mama Dara sehingga suaminya itu memilih menonaktifkan ponselnya. Jika begini terus, maka Mairah lah yang harus selalu memiliki alasan untuk menyembunyikan perangai suaminya yang sesungguhnya. Ia berdoa dalam hati agar ia bisa melalui semua masalah ini dengan baik. Arga terbangun dengan kepala yang masih pening akibat terlalu banyak menenggak kopi semalaman. Ia harus tetap menjaga agar dirinya tetap sadar karena banyaknya proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan. Arga melihat arloji di pergelangan tangan kirinya yang menunjukkan pukul 8 pagi saat ini. Ia baru saja tertidur 2 jam. Namun, ia belum bisa melanjutkan tidur karena masih banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Arga memutuskan untuk mengaktifkan kembali ponselnya. Ia merasa saat ini dirinya tengah bermain petak umpet dengan mamanya sendiri. Benar saja, mamanya sudah mengirimi pesan begitu banyak sejak semalam. Syukurlah kalau kamu mau belajar jadi suami yang baik. Bagaimanapun juga Mairah adalah istri sah kamu saat ini. Mama bangga kalau kamu berubah sedikit demi sedikit. Alis Arga menyatu dengan sempurna ketika membaca pesan dari mamanya. Ia membuat kesimpulan bahwa istri kontraknya itu pasti sudah berhasil membuat sandiwara palsu sehingga ia bisa terhindar dari kemarahan mamanya hari ini. Mengingat Mairah membuat gemuruh dalam dada Arga semakin berkobar. Ting! Satu pesan singkat di pagi hari kembali menyita perhatiannya. Ketika nama Tante Karen muncul di sana, Arga buru-buru membaca isi pesannya. Secepat kilat, ia menyambar jasnya dan bergegas menuju rumah kekasihnya. Senin besok sudah bisa kembali bekerja kok, Pak. Ucap Mairah dengan pasti dengan seseorang melalui sambungan telepon. Yakin kamu gak mau menghabiskan cuti pernikahan kamu dengan suami kamu? Mairah bisa mendengar bahwa Pak Jeremy selalu atasannya mengatakan kata suami dengan perasaan ragu. Biar bagaimanapun juga Pak Jeremy cukup dengan Mairah, bahkan beliau juga mengenal Tian, Arga, maupun Olana. Gak apa-apa, kok, Pak. Saya udah gak sabar untuk bekerja. Jawab Mairah dengan cepat dan tanpa keraguan sedikit pun. Kamu sudah minta izin dengan suami kamu, kan? Tanya Pak Jeremy kembali dengan hati-hati. Mairah meringis mendengar pertanyaan Pak Jeremy. Ia memang belum sempat meminta izin pada Arga. Tapi, menurut Mairah, Arga pasti tidak akan melarangnya bekerja. Bukan? Jika Mairah tidak bekerja lalu dapat uang dari mana dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya? Ia masih sungkan meminta pada Arga. Coba saya nanti bicarakan sama Kak Arga terlebih dahulu, Pak. Akhirnya Mairah mengalah. Ia tidak ingin perang dunia ketiga pecah. Ya, lebih baik begitu.
Pengantin baru tidak perlu buru-buru kembali ke kantor untuk bekerja. Kalau di rumah kan enak, jawab Pak Jarmi begitu ambigu. Maire tidak menjawab lagi. Pak Jarmi memang terkenal memiliki sifat usil, jadi Maire tidak terlalu menanggapi perkataan atasannya tadi. Hal yang paling penting saat ini adalah menunggu suaminya pulang lalu minta izin untuk kembali bekerja secepatnya. Silakan diminum dulu, Arga, ucap Tante Karen dengan senyuman lembut. Arga bisa melihat bahwa Tante Karen kehilangan banyak bobot berat badan semenjak Alana kabur entah kemana. Maaf kalau Tante jadi ganggu waktu kamu, imbuhnya. Arga menggeleng dengan sopan pada Tante Karen. Apa ada yang bisa Arga bantu, Tante? Tanya Arga dengan hati-hati. Tante Karen memberikan sebuah kotak kecil yang terasa tidak asing bagi Arga. Tante menemukan ini beberapa hari yang lalu di laci Alana. Kebetulan di atasnya ada surat yang sudah Tante masukkan ke dalam situ. Kamu bisa baca suratnya dan lihat apa yang ada di dalamnya, ya? Arga membuka kotak kecil tersebut dan melihat cincin pertunangan antara dirinya dengan Alana ada di sana. Hatinya seperti ditusuk-tusuk jarum. Apa Tante menemukan surat atau petunjuk lainnya di mana Alana sekarang? Tanya Arga penuh harap. Sayangnya, Arga harus kembali menelan kekecewaan karena Tante Karen sama sekali tidak tahu keberadaan putri tunggalnya. Bagaimana kalau kita coba lapor polisi aja, Tante? Usul Arga. Tante Karen menggeleng. Sedari awal, memang Tante Karen sama sekali tidak setuju jika kasus hilangnya Alana dilaporkan ke pihak yang berwajib. Menurut Tante Karen, karena Alana kabur atas dasar keinginannya sendiri bukan paksaan dari orang lain. Tante Karen hanya tidak ingin masalah ini dibesar-besarkan dan memancing rasa penasaran para tetangga. Tante minta dengan sangat sama anak Arga untuk tidak melaporkan kasus ini ke polisi. Orang tua anak Tian juga tidak bersedia. Arga bahkan sampai melupakan fakta bahwa yang menghilang saat ini bukan hanya Alana namun juga Tian. Arga kemudian mengangguk sebagai bukti menyetujui permintaan Tante Karen. Mayer nggak marah, kan? Tanya Tante Karen kembali. Marah kenapa, Tante? Arga bertanya kembali karena bingung dengan maksud Tante Karen. Marah karena harus menemui Tante. Kalau pengantin baru biasanya kan banyak menghabiskan waktu bersama. Jelasnya, Arga bisa merasakan bahwa pipinya saat ini memerah. Entah kenapa ia merasa malu karena harus menjawab pertanyaan demikian. Apalagi yang bertanya adalah calon mertuanya di masa lalu atau bahkan di masa yang akan datang. Enggak. Dia enggak marah. Jawab Arga enggan. Tante titip salam untuk Maira, ya. Sekali lagi Arga hanya mengangguk. Tante Karen kembali berkata, Tante benar-benar nggak enak dengan keluarga Maira dan keluarga anak Arga. Tapi, Tante nggak bisa berbuat apa-apa. Arga paham dengan ketidakberdayaan Tante Karen. Sebagai orang tua tunggal, tentu saja masalah ini adalah beban berat untuknya. Semua sudah nggak mempermasalahkan hal ini, apalagi sampai menyalahkan Tante. Ucap Arga menenangkan. Tante, saya juga minta maaf karena saya terpaksa menikahi Maira. Perkataan Arga membuat Tante Karen terkejut. Saya benar-benar terpaksa menikahi Maira. Tapi, Alana selalu ada di hati saya. Lanjutnya, Tante Karen menangis dalam diam. Tante juga nggak pernah menyangka jika akhirnya seperti ini. Satu-satunya orang yang bisa menjelaskan semua hal hanyalah Alana. Jika memang ini keinginan Alana seperti apa yang tertulis di dalam suratnya untuk kamu, maka kamu nggak perlu minta maaf, Nak Arga. Ini bukan salah kamu atau Maira. Pertemuan Arga dengan Tante Karen semakin membuat Arga merindukan Alana. Ia masih berusaha mengerahkan orang-orang terbaiknya untuk melakukan pelacakan terkait keberadaan Alana. Alana tidak mungkin bisa selamanya lari dari dirinya. Arga yakin benar bahwa ini cuma perihal waktu. Setelah itu, Alana pasti akan pulang. Namun, sementara menunggu kepulangan kekasih tercintanya tersebut, Arga tidak akan pernah membiarkan hidup Maira dalam kebahagiaan. Gadis munafik itu harus membayar semua perbuatannya. Itulah yang dipikirkan Arga hingga detik ini. Maira tergopoh-gopoh berlari untuk membuka gerbang depan karena Arga sudah pulang. Suara klakson mobil Arga begitu memekakan telinga. Ketika mobil Arga telah terparkir sempurna di garasi, Maira menghampiri Arga hendak mencium tangan suaminya. Kemana aja? Suami pulang tapi nggak disambut. Omel Arga setelah keluar dari mobil. Maaf, Mas. Tadi aku Perkataan Maira terpotong karena Arga sudah terlebih dahulu berbicara. Ini bawakan semua barang-barang saya ke dalam rumah. Perintah Arga.
Maira menerima banyak sekali barang-barang milik Arga. Ada tas kerja, beberapa kardus yang memuat dokumen. Maira sampai kehilangan keseimbangan karena beratnya bawaan milik Arga. Jangan sampai dokumen-dokumen atau tas kerja saya jatuh. Dokumen itu berisi data-data penting terkait proyek terbaru, ucap Arga dengan nada tajam. Nyali Maira langsung menciut mendengarnya. Jika dahulu saat masih berpacaran dengan Tian, bisa dikatakan hampir tidak pernah Tian berbicara setajam itu padanya. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Arga yang hampir selalu berbicara seperti itu kepadanya. Cepat, Maira! Arga terus saja menyuruh Maira mempercepat langkahnya. Tidak peduli dengan keadaan Maira yang kesulitan membawa banyak barang. Sebentar, Mas! Ini cukup berat. Maira agak kesulitan. Maira mencoba memberi pemahaman pada suaminya untuk mengerti bahwa Maira tidak hanya sedang membawa satu buah kapas. Tangannya bahkan sudah terasa kebas. Maira berusaha untuk mengatur kembali dokumen-dokumen itu di tangannya. Tapi, karena tidak kuat menahan berat dokumen-dokumen tersebut, akhirnya beberapa dokumen tersebut jatuh berceceran. Maira, saya kan sudah bilang jangan sampai dokumen-dokumen itu terjatuh, tapi kenapa malah jatuh seperti itu? Bentak Arga dengan nada tinggi. Maaf, Mas. Tadi aku bermaksud membetulkan posisinya. Jawab Maira sambil menunduk. Saya nggak mau tahu, cepat bereskan dan taruh di ruang kerja saya. Maira hanya mengangguk. Baru saja suaminya pulang bekerja, namun ia sudah kena masalah seperti ini. Apa Arga tidak bisa bersikap baik pada dirinya meskipun itu hanya sehari saja? Maira menyemangati diri sendiri untuk terus bersabar. Maira memasuki ruangan kerja Arga. Ruang kerja Arga begitu rapi dan bersih. Ketika ia menatap ke sekeliling, ia bisa menemukan wajah Alana di sana. Bukan hanya ada satu foto saja, namun begitu banyak. Alana seharusnya tahu bagaimana tergila-gilanya Arga pada dirinya, sehingga Alana tidak perlu kabur seperti saat ini di hari pernikahan mereka. Ngapain masih di sini? Saya cuma bilang untuk taruh barang-barangnya di sini, kan? Saya nggak menyuruh kamu untuk lihat-lihat isinya. Tegur Arga. Maira kaget karena Arga tiba-tiba sudah berada di belakangnya lengkap dengan sudah mengganti baju tidur. Aku pamit dulu, Mas. Ucap Maira akhirnya. Besok Mama Papa ke sini. Ingat apa yang harus kamu lakukan, kata Arga. Maira menengok. Tapi, tadi siang Mama bilang kalau ke sini minggu depan, Mas. Jawab Maira tidak mengerti. Sementara Arga hanya mengangkat bahu tanda tidak peduli. Cukup bersikap baik besok. Ingat, jangan macam-macam. Jangan juga sampai mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ancam Arga. Aku mau ngomong masalah lain juga, Mas. Maira menautkan kedua tangannya tanda ia begitu gugup untuk memulai pembicaraan. Sementara Arga hanya menaikkan sebelah alisnya, tanda ia sudah siap untuk mendengar apa yang ingin Maira sampaikan. Bukannya melanjutkan perkataannya, Maira justru menggeleng kemudian berkata, Nggak jadi, Mas. Besok aja ngomongnya. Setelah itu, Maira segera menutup pintu ruangan kerja suaminya. Nampaknya membahas mengenai apakah ia diizinkan untuk segera bekerja saat ini bukanlah momen yang tepat. Arga sedang dalam suasana hati yang buruk. Entah apa sebabnya. Namun, seingat Maira memang setelah Alana pergi, suasana hati Arga tidak pernah membaik. Apalagi jika itu berkaitan dengan dirinya. Komunikasi mereka juga masih begitu buruk. Suasana akhir pekan di rumah Arga saat ini begitu ramai. Ternyata yang datang bukan hanya Mama dan Papa Arga saja, namun beberapa anggota keluarga lain. Tentu saja mereka semua begitu asing untuk Maira. Maira sudah merasakan perutnya bergejolak karena membayangkan harus berbaur pada keluarga suaminya. Maira memang tidak mudah mencari topik obrolan. Berbeda dengan Alana yang mudah mencairkan suasana. Tiba-tiba Maira ingin menangis tanpa sebab. Namun, ia tidak bisa mengadu pada Arga karena Arga pasti akan memarahinya. Sementara jika berbicara jujur pada Mama Dara, itu sama saja dengan bunuh diri. Maira melihat Arga yang begitu berbeda pagi ini. Wajahnya dihiasi senyuman dan raut wajah ceria seperti pengantin baru pada umumnya. Berbanding 180 derajat ketika Arga hanya sedang berduaan saja dengan Maira. Wah, bagus sekali rumah kamu, Arga. Beruntung sekali ya istri kamu. Tidak menemani dari awal, tapi sudah ikut menikmati hasil kerja keras kamu. Ucap seseorang yang Maira yakini adalah salah satu tantenya Arga. Arga hanya tersenyum sopan seperti tidak berniat membela istrinya.
Tante, silakan masuk, ucap Maira sopan. Ia belum hafal seluruh anggota keluarga Arga. Kok berantakan seperti ini, sih? Ucap Tante Arga yang lain. Maira hanya menelan ludah. Ia sempat membuat sketsa gaun tadi malam di ruang tamu, dan lupa merapikannya. Arga sudah menatap tajam ke arah Maira. Maira yang paham arti tatapan tersebut segera berlari membereskan kertas-kertas yang berhamburan. Maklum aja kalau pengantin baru belum sempat beres-beres karena mereka pasti punya urusan yang lebih penting untuk diselesaikan. Iya kan, sayang? Untung saja Mama Dara masih membelanya. Pengantin baru tapi masa nggak bisa buat suami betah di rumah? Sih, Mama. Arga saja sudah pergi bekerja, loh. Ucap salah satu anggota keluarga yang lain. Kemarin Dian bilang kalau Arga sempat ke kantor. Itu karena ada tender besar yang nggak bisa ditinggal, makanya Arga ke kantor beberapa hari yang lalu. Bela Mama Dara lagi. Tante dan yang lainnya mau minum apa? Biar Maira siapkan. Maira mencoba mengubah topik pembicaraan agar keluarga besar suaminya tidak mengolok-ngoloknya kembali. Ia juga butuh mengambil nafas sebelum menghadapi semua tamu seharian ini. Biar Mama bantu, ya, sayang. Tawar Mama mertuanya. Maira langsung menolak secara halus tawaran Mama mertuanya. Ia hanya tidak mau tampak semakin buruk di depan keluarga ini. Biarkan aja menantumu buat minuman sendiri. Atau jangan-jangan Arga menikah dengan seorang perempuan yang gak bisa apa-apa. Kasihan sekali Arga dapat istri seperti ini. Sudah tidak ahli di kasur, masih tidak ahli juga di dapur. Olok anggota keluarga yang lain. Maira semakin menggigit bibirnya semakin dalam. Sementara itu, Arga hanya diam mengamati apa yang akan dilakukan Maira. Arga, saran Tante ketika nanti Alana sudah ditemukan, maka lebih baik kamu ceraikan istri kamu ini dan mulai hidup baru dengan kekasih kamu itu. Dia jauh lebih baik dibanding istri kamu ini. Tanpa sadar, Maira telah menitikkan air matanya. Bab ke-7. Maira berjalan cepat ke arah dapur dengan air mata yang semakin mengalir deras. Sungguh kejam kata-kata yang diucapkan oleh keluarga besar suaminya. Ia pikir suaminya merupakan orang terkejam yang pernah ada. Namun, dugaannya tak selalu benar. Keluarga besar suaminya turut menorehkan luka yang begitu mendalam. Andai saja kedua orang tuanya ada di sini, maka bisa saja Maira dapat membela diri karena ayahnya tidak akan pernah membiarkan putri semata wayangnya dihina atau diinjak harga dirinya oleh orang lain, sekalipun itu adalah keluarga Arga sendiri. Suara langkah kaki seseorang membuatnya buru-buru menghapus air mata sambil menyiapkan minuman untuk keluarga besar Arga. Sayang, panggil Mama Dara sambil menepuk lembut bahu Maira. Iya, Ma. Jawab Maira sambil memaksakan seolah senyum palsu. Mama Dara tahu jika menantunya saat ini tengah sakit hati karena perilaku keluarga besarnya. Maafkan keluarga Mama. Ya, mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kalian dan latar belakang kenapa kalian harus menikah saat itu. Jika mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, pasti mereka tidak akan berbicara sembarangan seperti itu kepada kamu. Mama Dara benar-benar menunjukkan ekspresi menyesal dan tidak enak di hadapan Maira. Maira tersenyum tulus. Ia tahu sejak awal jika Mama Dara begitu mirip dengan ibunya yang lemah lembut dan pengertian. Sayang sekali sifat itu tidak menurun pada suaminya. Jika sifat itu menurun pada Arga, maka sudah pasti Arga merupakan paket combo. Arga akan menjadi pria yang tampan, baik, sopan, mapan, dan bertanggung jawab. Tapi, Arga yang demikian hanya ada di depan keluarganya saja. Jika Arga sudah berdua dengan Maira, maka semua itu akan menguap hilang menyatu dengan udara sampai tidak bersisa dan tidak bisa dihirup lagi oleh indera pernafasan manusia. Mungkin laki-laki yang pantas menyandang semua gelar itu adalah Tian. Mengingat nama itu kembali membuat batin Maira tersiksa. Nama itu masih selalu ada di hati dan pikirannya sampai saat ini. Sayang? Panggil Mama Dara lagi karena khawatir melihat Maira yang hanya diam membatu di depannya. Iya, maaf. Jawab Maira seadanya. Sini Mama bantu sayang untuk bawa makanan dan minumannya keluar. Mama pastikan mereka tidak akan mengatakan hal yang buruk lagi kepada kamu. Kata Mama Dara berjanji. Maira hanya menganggukkan kepala. Apalagi yang bisa ia lakukan saat ini selain pasrah? Arga akan mengancamnya jika melakukan sesuatu di luar pengetahuan laki-laki itu. Maira menunduk sampai di ruang tamu. Ia tidak berani melihat ke arah keluarga Arga satu persatu, apalagi sampai menatap langsung ke manik mata mereka yang menatap dirinya dengan penuh kebencian dan syarat akan kebencian.
Karena terlalu larut dalam kesedihan, Maira tidak sadar jika kaki Tante Lira, salah satu adik Mama Dara, menjulurkan kaki ke depannya sehingga ia tersandung. Gelas yang dibawa Maira pun jatuh. Ditambah air teh yang masih panas juga menyiram kakinya. Ah! Maira mengaduh. Ya ampun, sayang! Kamu nggak apa-apa? Mama Dara berteriak khawatir. Sementara Papa Danar ikut berdiri berusaha mengecek kondisi menantunya. Kamu ada salep untuk luka bakar, nak? Tanya Papa Danar dengan lembut. Maira mengangguk. Aduh, bawa gelas seperti